Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Oktavia Simorangkir dengan NIM 11S21054 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek portofolio pribadi untuk mata kuliah PAPUI. Dalam website portofolio saya ini, saya membuat yaitu fungsi service, portfolio, skills, kontak, dan ada button untuk mendownload resume saya nantinya. Di My Portfolio ini, nanti fungsinya untuk mengembalikan ke halaman homepage yang ini. Selanjutnya, section-sectionnya terdiri atas My Name Is. Ini merupakan section untuk memperkenalkan diri saya secara lebih ringkas lagi. Juga ada picture di sini ya, ada image yang saya ambil dari website. Lalu selanjutnya ada service, yakni skill yang saya punya. Lalu selanjutnya ada my works. Section ini akan membuat project-project yang saya pilih. Lalu ada education details atau jejak pendidikan saya. Juga apa yang menjadi kegiatan saya saat ini. Lalu selanjutnya pada bagian akhir ini tentang kontak, di mana ada address, phone, dan email saya. Lalu di sebelah kirinya terdapat kolom untuk mengirimkan pesan kepada email saya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan menjelaskan terkait kode HTML dari proyek saya ini. Pertama ada doctype HTML, lalu ada HTML language and di sini menandakan English, jadi konten yang saya buat itu adalah berbahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada metacharset di sini. Nah, pada metacharset ini, dia itu sebagai standarisasi modern untuk encoding. Selanjutnya ada meta name report. Ini nantinya agar tampilan di HP atau di device lainnya itu menyesuaikan dan tidak zoom out. Selanjutnya, di sini saya memberikan link untuk style.css. Jadi saya sudah memulai untuk membuat CSS-nya, namun masih yang sederhana. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih ke HTML-nya. Lalu saya membuat title Ani Oktavia Simorangkir Informatics. Jadi akan ditampilkan title-nya itu, yakni nama saya pada bagian ini. Selanjutnya, saya memberikan beberapa section untuk portofolio saya ini, yakni pada bagian header, yakni ini. Di sini saya memberikan kelasnya yakni main container. Tujuannya adalah untuk memberi jarak di kiri dan kanan. Nih. Selanjutnya ada div class untuk navigation, yakni yang untuk service, portfolio, skill, dan contact. Lalu ada logo, yakni my portfolio. Selanjutnya akan di-linkkan untuk service, portfolio, skills, dan contact. Jadi ketika kita menekannya, nantinya akan terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada juga resume.pdf nantinya yang saya buat. Jadi ketika kita menekan tombol resume ini akan menampilkan page baru, yakni yang blank ini, page baru, yakni resume saya. Selanjutnya, di sini saya ingin membuat burger, yakni ketika kita membukanya pada device lainnya, nantinya akan muncul burger di sebelah sini. Lalu ada hero. Hero itu bagian animasi ini. Jadi hero, saya memberikan nama kelasnya yaitu Hero Lab dengan pre-title-nya itu My Name Is, yang bagian ini. Lalu hero name-nya itu adalah nama saya sendiri, Ani Simorangkir. Lalu saya memberikan paragraf terkait gambar sederhana atau gambaran ringkas tentang saya. Nah, selanjutnya saya membuat div class Hero Right.
yakni animasi ini, dengan image yang saya simpan pada bagian image, yakni hero.svg, dengan alternatif person standing. Jadi, dalam pembuatan website ini, saya memasukkan image-nya itu saya ambil dari website sapiens.ui8. Nih, saya ekspor dari website ini. Selanjutnya, saya membuatnya dengan kelas HeroWrite. Lalu, kita ke section services. Jadi, pada service ini, saya membuatnya dengan ID service, kelasnya yakni specialize in sebagai section title service-nya. Nah, di sini saya membuat kelas grid 3 yang akan menopang ketiga komponen ini. Lalu saya membuat service icon. Service icon ini saya ambil dari website juga, yakni iconmonster.com, di mana nantinya kita bisa embed, lalu habis itu langsung memperoleh linknya untuk kita terapkan pada website kita atau HTML kita. Lalu saya membuat header core-nya, yaitu keahlian saya yang pertama, UI UX Design, lalu memberikan paragraf untuk menjelaskan apa yang saya punya dalam skill UI UX Design ini. Selanjutnya, begitu juga dengan skill application development dan juga content publication specialist. Oke, kita beralih ke section portfolio. Dalam section portfolio ini mencakup features project saya, project-project pilihan saya. Nah, jadi di sini saya membuat kelas yaitu ID portfolios, lalu kelasnya portfolios main counter. Jadi di sini saya sudah menggunakan CSS untuk mengatur tata letaknya dan membuat website saya lebih terlihat lebih baik dengan generic style. Jadi untuk specialize in dan juga feature projects ini kurang lebih generic style-nya itu hampir sama. Nah, pada portfolio saya ini saya memberikan pre-title nama works dan juga section title-nya feature projects. Tetap menggunakan kelas grid 3 untuk menopang tiga-tiganya ini, tiga-tiga komponennya. Lalu saya memberikan image yaitu portofolio 1, portofolio 2, portofolio 3 yang akan saya terapkan untuk section portfolio ini. Lalu saya membuatnya pada image, source, lalu linknya, dan alternatifnya itu portfolio 1. Selanjutnya itu, saya memberikan header core untuk judul portfolio saya, yaitu Redesign Website Institute Teknologi Delft. Lalu saya memberikan ini, icon untuk berbagi seperti ini. Jadi icon ini juga saya ambil dari website yang sama, yaitu juga icon monster. Begitu juga dengan portfolio saya yang kedua, yaitu jadwal piketku. Saya juga mengambil iconnya dari iconmonster.com dan saya terapkan sesuai dengan portfolio 1 tadi. Begitu juga dengan portfolio 3, yaitu database izin keluar, izin bermalam, dan izin sakit mahasiswa. Di sini saya juga memberikan div class untuk portfolio text, yaitu untuk keahlian yang saya miliki dalam satu project. Seperti database izin keluar ini, keahliannya yakni MySQL dan Teamwork, seperti itu. Lalu,
Setiap section saya akan mengawalinya dengan portfolios, lalu ends portfolio seperti itu. Jadi ada awalan dan ada akhiran. Lalu untuk section skills dan untuk education details. Jadi saya memberikan ID-nya itu skills, lalu kelasnya itu adalah skills, main container, lalu ada kelasnya, pre-title-nya education details, lalu ada section title-nya major and education. Lalu di sini saya isikan terkait dengan rekam jejak pendidikan saya. Saya juga memberikan line ini untuk agar dia lebih baik terlihatnya. Lalu ada komponen-komponennya, yaitu kelas education table, bisa diisi dengan Dell Institute Teknologi. Lalu ada paragrafnya terkait jurusan saya, dan ada kelas education years-nya juga. Begitu selanjutnya sampai ke Bintang Timur Junior High School saya. Lalu selanjutnya di sini ada skills right. Nah, pada skills right ini yakni pada bagian kanan. Pada bagian kanan dia akan memuat tentang apa yang saya jalani saat ini dan skill list saya. Seperti ini kira-kira tampilannya. Seperti ini. Jika dia diperkecil. Namun jika dia diperbesar, dia akan muncul di sebelah kanan. Jadi kalian saya dari UI UX Design, UX Researcher, HTML, CSS, Publication and Content Management, Copywriter. Selanjutnya, untuk bagian contact, di sini ada section contact, di mana ada section ID contact, kelasnya contact main container, lalu ada kelas contact class, yakni sebelah kiri, yaitu ini. Jadi ada sebuah form untuk diisi. Kita menggunakan method post dan kelas contact form. Di sini ada input type text, placeholder-nya name. Jadi ada kolom isian name yang bisa diisi dengan teks. Selanjutnya ada email yang bisa diisi dengan email. Lalu ada text area, yakni akan membuat beberapa paragraf. Jadi kita bisa memberikan masukan berupa paragraf, yakni message. Dan di sini juga ada button submit, yaitu send message. Selanjutnya untuk bagian kanan, contact right, yaitu membuat contact item dan contact icon. Jadi di sini ada icon-icon yang saya gunakan dari website yang sama, yaitu Icon Monster. Lalu di sini juga ada masukan, ada memuat address, phone, email saya. Seperti ini. Ada kelas contact item icon, lalu ini adalah path dari Icon Monster websitenya, lalu ada header address, dan paragraf untuk menjelaskan address itu, yakni alamat saya di Perempatan Siantar. Begitu seterusnya sampai email. Lalu di sini juga ada Footer. Footer ini memuat kelas footer icons. Jadi footer icons ini akan terhubung dengan link nantinya, yakni ada Instagram, LinkedIn, dan juga Twitter dan GitHub. Di sini saya juga mengambil ikonnya dari website Icon Monster. Selanjutnya, di sini ada footer berupa paragraf, yakni 2023 proyek portfolio Pathway, yakni berupa copyright. Oke, selanjutnya agar tampilan website saya lebih baik seperti yang saya tunjukkan ini, saya juga sudah memulai CSS-nya. Di sini saya mengambil font-nya itu dari Google Font dengan beberapa pilihan yang saya pilih, yaitu Roboto dan Sans Serif. Selanjutnya saya
mendeklarasikan beberapa variabel yang mungkin akan saya gunakan. Selanjutnya itu primary text color, secondary text color, border color, line color, ya sampai pada item border radius. Di sini ada tanda bintang yang menunjukkan bahwa ini untuk semua fungsi atau untuk semua elemen, yakni marginnya 0, paddingnya 0, dan box sizingnya border box. Scroll behavior-nya smooth. Di sini ada font family-nya Roboto dan sans serif yang sudah saya download sebelumnya. Nah, di sini header 1, header 2, sampai header 6 dia akan strong dan memberikan warna sesuai dengan variabel yaitu dash primary text color. Jadi dia memanggil variabel primary text color agar dia seragam. Misalnya ada untuk setiap paragrafnya font size-nya itu ada 1 rem, di mana rem adalah alternatif ukuran yang di mana 1 rem itu sama dengan 16 px. Lalu ada line height-nya 1,9 rem. Untuk paragraf, span, label, input text area, dan list-nya nantinya akan menggunakan color yaitu dengan memanggil variabel secondary text color. Untuk link-nya dia akan menggunakan untuk link atau entertail itu akan menggunakan text decoration none agar tidak ada garis bawahnya karena dia berupa link. Lalu selanjutnya untuk main containernya dengan width dan margin seperti berikut agar websitenya tidak break dan solid di angka 1200 px. Lalu ada media screen di mana max width-nya 1200, main containernya width 90%. Lalu ada buttons. Nah, pada buttons ini dia itu menggunakan padding 1 rem dan 1,5 rem. Lalu background-nya itu white. Bordernya itu 1,5 px solid dengan border color sesuai dengan variabel. Lalu kursornya itu berupa pointer. Dan transition-nya itu 0,2 sekon is in out untuk mendukung hover-nya. Jadi hover itu adalah jika kita mengarahkan kursor, dia akan berubah warna seperti ini. Jadi button hover-nya itu back shadow RGBA seperti ini. Lalu ada titles. Setiap titles, yakni section titles-nya akan membuat margin dan proses seperti berikut. Dan untuk setiap pre-title, yakni bagian selanjutnya dari title ini, dia akan memuat ketentuan sebagai berikut. Untuk pre-title-nya itu before seperti berikut. Lalu ada layout. Layout di mana susunannya itu grid 3, jadi ada 3 konten. Seperti ini. Lalu ada logo and navigation menu. Jadi logo and navigation menu ini kita akan membuat display-nya itu flex, jadi dia bersusun ke samping. Di mana ada justify kontennya space between untuk memberi jarak antar komponen paling kiri dan paling kanan. Jadi My Portfolio akan berada pada paling kiri dan fungsi-fungsi ini akan berada paling kanan. Lalu ada padding untuk jarak atas bawah. Misalnya navigation di sini di mana list style-nya itu known supaya tidak ada bundle atau seperti penomoran. Lalu display-nya itu flex agar dia tidak ke samping dan sejajar. Lalu kita memberikan gap jarak antar fungsinya itu sebanyak 3 rem. Jadi dia konsisten. Lalu untuk logonya itu display-nya flex, align itemnya center agar ke tengah, dan fungsinya itu sejajar dengan fungsi service ini. Karena font height-nya 700, font size-nya 2 rem. Jadi fontnya lebih besar daripada font fungsi yang ini. Font navigation. Lalu navigation menu. Navigation menunya ini dia ada display flex, align itemnya center. Lalu color-nya itu adalah primary text color. Untuk burgernya itu saya memberikan bentuknya itu seperti berikut formatnya agar dia selalu muncul di paling atas. Jadi kalau misalnya kita scroll seharusnya dia berada paling atas. Seperti itu. Lalu untuk hero yang saya gunakan yakni ini.
hero section. Height-nya itu 720 px, display-nya grid, lalu ada ketentuan seperti berikut. Untuk hero namespan-nya, dia akan memuat primary icon color yaitu biru seperti ini. Selanjutnya ada hero right image, nih, dengan lebarnya 90%. Lalu ada hero right, yakni tulisan ini, paragraf ini. Dia display-nya flex dan justify content, yaitu center. Jadi ketika kita memperbarui atau memberikan beberapa ukuran seperti ini, dia akan menyesuaikan. Selanjutnya ada bagian service section. Nah, pada bagian service section ini, dia background color-nya itu secondary background color, lalu ada padding-nya yakni section padding. Lalu ada service pre-title, sama seperti sebelumnya, margin, null, dan auto. Untuk service title-nya itu text align-nya center, jadi berada di tengah. Untuk ketentuan pada section service ini, dia ada padding-nya 3 rem untuk kiri kanan dan 2 rem untuk atas bawah. Lalu ada text align center dan ada background warnanya. Lalu ada border radius. Lalu ada untuk header 4-nya di sini dengan ketentuan seperti ini. Lalu service icon-nya itu ketentuannya seperti berikut. Selanjutnya, di sini dia memuat variabel third background color. Jadi dia lebih ada perbedaan warna antara warna ikonnya ini, warna latar belakang ikonnya ini, dan juga warna latar belakang website-nya. Jadi ini agak sedikit abu-abu. Lalu selanjutnya untuk service iconnya ini nanti fill-nya akan ke primary icon color. Jadi ikonnya ini warnanya akan biru. Untuk padding-nya, dia akan memanggil variabel section padding pada portofolio. Sama seperti sebelumnya. Dia juga saya bagi atas section-section. Selanjutnya untuk portfolionya ada border radius, variabel dash item border radius. Untuk overflow-nya itu hidden supaya gambar yang di atasnya itu ngikut ke border radiusnya, karena yang dikasih border radius di sini adalah di portfolio ini. Lalu ada portfolio covernya, ini gambar ini dengan height 250 px. Lalu portfolio image dengan susunan format seperti berikut. Kalau ada portfolio info dengan padding 2 rem dan 1,5 rem. Lalu ada portfolio title dengan format seperti berikut, dan untuk setiap header for-nya seperti berikut. Lalu di sini ada hover. Hover di portfolio ini juga sama, dia akan berubah menjadi warna biru. Selanjutnya ada portfolio transition, yaitu is in out, lalu portfolio text, yakni ini, skills. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian skills and education. Pada bagian skills and education ini, padding-nya itu memanggil variabel dash section padding. Lalu background dengan secondary background color. Lalu skills grid, di mana display-nya itu grid. Jadi dia menggunakan grid template columns. Lalu ada di sini ya, untuk education-nya display-nya itu flex dengan gap per itemnya itu adalah 1 rem. Lalu education light ini padding-nya 0 dan 0,7 rem. Lalu ada education info dengan margin 0,6 rem dan 1,4 rem. Lalu untuk education years-nya dia menggunakan margin bottom-nya 3 rem. Lalu di sini ada the dot on the line. Jadi di sini ada garis dan ada dotnya. Nah, dotnya ini membuat format seperti berikut, yaitu positionnya absolute dan juga dia berada left-nya min 6 px.
Untuk right side of skills ini, dia itu skill list-nya itu display-nya grid template column 1 fr, margin top-nya 1,5 rem, lalu skills right-nya itu line height-nya 2 rem, dan padding-nya 0 dan 1 rem. Untuk contact section, ini dia line height-nya 2 rem dan juga padding-nya 0 dan 1 rem. Lalu ada untuk display-nya grid dan format lainnya seperti berikut. Lalu ada contact form div, di mana margin bottom-nya 1,4 rem. Di sini untuk form inputan, yaitu untuk text area dengan format seperti berikut. Untuk contact form untuk input placeholder dan text area placeholder memuat warna yaitu abu-abu. Jadi ini warnanya abu-abu, warna latar belakang tulisannya. Lalu untuk button submit-nya dia menggunakan primary icon color yaitu biru dengan ketentuan seperti berikut. Dan button submit-nya memiliki fungsi hover juga. Lalu selanjutnya ada contact section, yakni right side-nya. Ini contact item dengan ketentuan seperti berikut. Dan ini dia ada memuat icon. Jadi setiap icon itu akan berwarna primary icon color yaitu biru. Untuk footer section-nya, dia akan menggunakan ketentuan seperti berikut dengan setiap ikonnya itu akan berwarna abu-abu tua seperti ini. Dan ketika dia diarahkan kursornya akan berubah warna dan memiliki fungsi hover. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di progres saya selanjutnya. Terima kasih.